Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Gita Ma'ruf dengan NIM 23071014028, Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Islam Makassar. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang miom atau dalam istilah medis disebut dengan fibroid uteri. Miom adalah pertumbuhan jaringan otot rahim yang bersifat jinak, artinya bukan kanker. Miom juga bisa muncul satu atau lebih dan ukurannya bisa sangat kecil seperti biji kacang atau bahkan sebesar buah jeruk. Miom juga bisa tumbuh di berbagai daerah rahim seperti yang pertama intramural, tumbuh di dinding rahim otot. Yang kedua submukosa, menonjol ke dalam rongga rahim. Yang ketiga subserosa, menonjol ke arah luar rahim. Yang terakhir ada pedunculata atau menggantung di dalam atau luar rahim. Hingga saat ini, penyebab pasti miom belum diketahui secara pasti, tapi para ahli menduga bahwa ada beberapa faktor yang berperan besar dalam munculnya miom, yaitu yang pertama ada hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini merangsang pertumbuhan lapisan rahim setiap siklus menstruasi. Miom cenderung membesar saat kadar hormon ini tinggi, seperti saat kehamilan, dan menyusut setelah menopause. Yang kedua ada faktor genetik. Wanita yang memiliki ibu atau saudara kandung dengan riwayat miom lebih berisiko mengalami hal yang sama. Yang ketiga ada gaya hidup dan nutrisi. Pola makan yang tinggi, daging merah, obesitas, stres, dan kurang aktivitas bisa pemicu dalam tumbuhnya miom. Miom seringkali tidak menunjukkan gejala, terutama jika ukurannya kecil. Tapi jika sudah membesar atau tumbuh di lokasi yang sensitif, miom bisa menimbulkan gejala seperti yang pertama, menstruasi yang sangat banyak dan berkepanjangan. Yang kedua, ada nyeri hebat saat haid. Yang ketiga, perut bagian bawah terasa penuh, berat atau bahkan seperti tertekan. Yang keempat, sering buang air kecil karena menekan kantung kemih. Yang kelima, ada konstipasi jika menekan usus. Yang keenam, nyeri saat berhubungan intim. Yang ketujuh, bahkan bisa menyebabkan kesulitan hamil atau keguguran yang berulang. Untuk memastikan seseorang memiliki miom, dokter biasanya akan melakukan yang pertama ada pemeriksaan panggul untuk mendeteksi pembesaran rahim atau adanya benjolan. Yang kedua USG transvaginal atau abdominal. Ini adalah metode paling umum untuk melihat lokasi dan ukuran miom. Yang ketiga ada MRI. Ini digunakan untuk miom yang besar atau kompleks untuk memetakan posisi dan jenis miom. Yang keempat adalah laparoskopi. Pemeriksaan invasif dengan kamera untuk melihat langsung ke dalam rahim. Ada beberapa pilihan untuk pengobatan miom. Yang pertama ada pemantauan tanpa pengobatan. Jika miom kecil dan tidak bergejala, dokter mungkin hanya akan memantau secara rutin. Yang kedua ada obat-obatan. Yang pertama obat hormonal untuk mengatur menstruasi. Yang kedua ada gonadotropin releasing hormone agonis untuk menghasilkan miom. Yang ketiga ada NSAID untuk mengurangi nyeri haid, dan yang terakhir ada suplemen zat besi jika anemia terjadi akibat pendarahan. Selanjutnya yang ketiga ada prosedur non bedah, embolisasi arteri uterina untuk memotong suplai darah ke miom. Yang kedua ada terapi ultrasound terfokus menggunakan gelombang suara untuk menghancurkan miom. Yang keempat ada operasi, terbagi atas dua, yaitu miomekotomi, pengangkatan miom saja tetapi rahim tetap dipertahankan, cocok untuk wanita yang ingin hamil. Yang kedua ada histekotomi, pengangkatan seluruh rahim, biasanya dilakukan jika miom sangat besar, tumbuh kembali atau tidak merespon pengobatan lain. Miom memang tidak bisa dicegah 100%, tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menurunkan resikonya. Yang pertama, menjaga berat badan tetap ideal. Yang kedua, konsumsi makanan tinggi serat, rendah lemak jenuh. Yang ketiga, perbanyak buah, sayur, dan air putih. Yang keempat, hindari stres berkepanjangan. Dan yang terakhir, rutin memeriksakan diri ke dokter kandungan, terutama jika punya riwayat keluarga. Perawat memiliki peran penting dalam mendukung pasien dengan miom, baik secara fisik, psikologis, maupun edukatif. Yang pertama, memberikan edukasi kesehatan, yaitu menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai miom, gejalanya, dan opsi pengobatan yang tersedia, dan memberikan informasi mengenai pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan berkala. Yang kedua, memberikan asuhan keperawatan, memantau tanda dan gejala seperti pendarahan berlebihan atau nyeri dan memberikan dukungan dalam manajemen nyeri dan pemulihan fisik.
Yang ketiga, memberikan dukungan psikologis, memberi empati dan dukungan emosional karena banyak pasien merasa cemas, takut, atau tidak percaya diri akibat kondisi myom, dan membantu pasien menghadapi perubahan-perubahan tubuh atau gangguan kesuburan dengan pendekatan humanis. Yang keempat, berkoordinasi dengan layanan kesehatan. Berkolaborasi dengan dokter, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya untuk perawatan holistik dan menjadi penghubung antara pasien dan tim medis agar pasien mendapat layanan optimal. Yang kelima, memberikan promosi kesehatan. Mendorong masyarakat, khususnya wanita usia subur, untuk mengenali tanda-tanda kelainan rahim dan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pola hidup dalam mencegah gangguan rahim. Itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini. Semoga informasi tentang myom bisa menambah wawasan kita semua, terutama bagi para wanita untuk lebih peduli terhadap kesehatan rahim. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.